tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupmu, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali ku jaga hidupnya, tetap jawab Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus mengiringku
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Tuhanku, Tuhanku. Yesus, Kau Tuhan yang mulia, pencipta segalanya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami bersyukur kami boleh bersekutu kembali. Terima kasih. Makin lama Engkau nyata, makin nyata dalam hidup. Terima kasih buat perkataan-perkataan-Mu yang meneguhkan kami, yang membawa kami makin jelas dalam iman kami kepada Tuhan yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan perkataan-perkataan-Mu kami boleh dihidupkan kembali. Kami boleh disegarkan kembali. Kami boleh dibentuk ulang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh mendengarkan perkataan-perkataan yang menghidupkan kami. Firman, oh yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami. Terima kasih, kami boleh memandang Engkau dengan jelas, bahkan lebih jelas lagi. Terima kasih untuk segala pekerjaan, terpujilah Engkau. Untuk segala hikmat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami kembali menundukkan pikiran kami di bawah pikiran kuasa. Terima kasih, kami bersyukur. Semua kami yang sampai hari ini Engkau memilihnya, Engkau menentukannya, supaya kami menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur boleh mengenal Engkau sampai hari ini. Oh, terima kasih. Semua yang ada pada kami, semua itu dari Engkau, oleh Engkau, bagi Engkaulah segala kemuliaan. Terima kasih. Sampai hari ini, Engkau terus membimbing kami, menuntun kami. Kami boleh menikmati segala perkataan-perkataan. Bahkan kami boleh makan bersama dengan Engkau. Kami bersama dengan Engkau dan Engkau bersama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih bahkan semakin banyak orang percaya seluruh muka bumi ini yang menemukan kebenaran bahwa Engkau sedang berinkarnasi di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Amin. Shalom semua. Shalom Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Buka dulu satu-satu. Halo. Sudah minum belum? Sudah minum teh, minum kopi, minum air kehidupan? Sudah Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa kah? Adakah yang menemukan sesuatu pagi hari ini atau tadi malam ketika mau istirahat, merenungkan yang saudara dengar? Adakah yang mau cerita? Mungkin menemukan tek gitu ya. Adakah? Harusnya saudara setiap kali kita mendengarkan kebenaran, harusnya selalu ada perasaan seperti itu ya. Perasaan apa ya? Menemukan kebenaran, menemukan sesuatu yang wow, hingga terbayang-bayang gitu. Seperti itulah pekerjaan Tuhan, saudara. Sudah? Bu Rahel adakah? Atau masih ngantuk banget semalam gitu?
Ada? Silakan. Sumpah, belum bisa ngomongnya. Oh, belum bisa ngomong ya. Yang belum bisa Disimpan di hati dulu. ya. Tersimpan di hati dulu. Oh, tersimpan di hati ya. Baik. Oke. Nanti dicerna dulu ya. Nah, ini perbedaannya, saudara. Baiklah ya, saya terima ya. Baik. Yang lain, Pak Twin. Pas atau gimana nih? Pas dulu, Pak. Oke, baik. Yang lain, Pak Yabes. Lalu simpan dalam hati dulu, direnung-renungkan. Pasti adalah yang baru, tapi masih belum terkatakan. Sama berarti ya. Oke, yang lain coba Mak Tian. Atau enggak terkatakan juga Mak Tian? Berarti kalau enggak terkatakan itu ada yang menahan. Baik, silakan. Pas dulu, Pak. Pas lagi. Berarti udah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang ke ini Mak Yeye. Pas, Pak. Belum kedengaran suaranya. Pas ya. Pas. Berarti udah 5 ya. Terakhir. Karena 6 itu angka manusia ya. Arta. Nggak dengar, belum dengar suaranya. Ah, oke. Pak. Gimana? Sebenarnya, Pak, aku banyak mau cerita. Tapi aku ini orangnya tukang nangis. Gak bisa aku cerita. Mulailah. Buka mulut. Bapak tahu aku, Pak tahu nggak kenapa aku pindah ini posisi? Supaya jangan didengarnya, Pak. Oh, Tambah tambah susah, Pak, kalau aku cerita. tambah susah. Oke, baik. Tapi Pak, aku mau cerita memang selama aku ikut Jumi ini, aku senang terus, gembira, nggak ada yang kupikirkan lagi. Tapi kadang-kadang datang sih, ada juga sih, Bu. Kadang memang kita gembira aja ya. Semuanya aman, semuanya walaupun datang apa. Tapi ya kadang-kadang karena inilah dari sini, kadang kita pikirkan juga. Sebenarnya aku tahu Pak, Tuhan itu baik, semuanya tersedia. Tapi karena orang-orang tetangga kita semua kadang diingat juga. Tahu Bapak semalam itu sambil baca-baca SMS itu semua dari keluarga di kampung. Kalau kita cerita-cerita firman semua dilawan. Nggak ngerti aku lagi mau menjawab. Tapi aku cuma mau cerita ini, Pak. Aku mau bertanya. Mulai dari ini, dari yang Pak itu, ini pun susah juga, Pak, ini. Ini kalau didengar panjang cerita nanti. Ini
Makanya aku kunci Pak, tapi kedengaran. Dia sering bilang pelankan suaranya, pelankan. Biarpun tidur itu Pak, rasa rohnya itu mendengarnya terus. Katanya didengar tiap pagi. Dia benci kali, nggak ngerti aku. Mengenai ini kan Pak, vaksin ini Pak, aku mau tanya, aku jujur aja apa enggak? Memang dari hatiku enggak ada gerakan mau ini, mau divaksin, mau ini. Bukannya karena Tuhan yang suruh, yang suruh nggak vaksin, aku bilang bukannya Tuhan yang suruh eh, vaksin. Tapi dari hatiku nggak ada kepingin. Jadi sudah lama sekali Pak ini, cuman aku memang nggak mau berceritakan di sini. Tapi kalau sama orang, aku cerita walaupun ditentang. Malah aku mau bilang kan Pak, aku benar nggak, aku tahan-tahan. Setiap hari aku berbohong sama kawan-kawan. Karena kami terakhir kalau nggak divaksin bulan 9 mau dibuang. Dibuang. Aku malu Pak, di tempat kerja itu aku sendiri nggak divaksin. Tempat kerja itu aku aja yang belum divaksin. Jadi aku setiap hari pulang kerja, mau pergi kerja terus ditanyain orang. Aku berbohong terus, berbohong. Dibilang kan Pak sampai bulan 9 kalau nggak vaksin dibuang. Jadi aku masih berharap kerja sampai bulan 9. Jadi aku berbohong terus. Nah, kalau ditanya mana surat vaksinmu, nantilah bulan 9. Rencana aku kan Pak, bulan 9 aku mau keluar. Tapi kalau aku jujur mulai sekarang dibuang. Makanya setiap hari mereka bertanya, aku bilang aja bulan 9. Jadi aku mau bilang Pak, aku jujur aja sekarang, apa bulan 9 aku kasih tahu gitu. Oke. Tapi Nah, Pak ini sudah tahu marah terus disuruh-suruh aku. oke. Keputusan kan di tanganmu kan, bukan karena Iya Pak, memang aku bilang sekarang aja aku bilang karena itu nggak aku pikirkan Pak. Aku tahu Tuhan itu baik. amin. Tapi orang-orang yang sibuk terus semua satu kerjaku itu sibuk. Dikira aku nggak tahu di mana tempatnya. Mau dikawani, terus aku berbohong Pak. Kau bawa KTP ya, Arta. Ada di gereja sana ini. Aku bawa, tapi aku bilang, karena kan di hatiku kan Kak, aku nggak kepingin. Aku bilang nggak bawa, aku bilang. Nggak bawa, aku bilang. Kenapa sih kalian sibuk? Kan dibilang sampai bulan 9, aku bilang gitu. Tunggu-tunggu aja lah, aku bilang. Udah banyak kali berbohong terus, Pak. Kemarin Bapak ngomong, bilang, apa susahnya sih bilang nggak mau vaksin? Mau bilang, tapi Pak, kalau aku bilang langsung, pasti langsung dibuang. Makanya aku tunda-tunda, bulan 9 katanya. Bulan 9, kalau nggak ada vaksin, dibuang. Ini Pak, kalau aku bilang langsung nggak mau vaksin, pasti itu dibuang. siapa yang ngomong mau dibuang itu? Ya bosnya lah, manajernya. Baik ya. Oke, itu saja. Sebenarnya banyak Pak, tapi nggak tahu mulai cerita dari mana, bingung. Apalagi saudaraku yang di kampung itu ada pusing kepala. Ada lagi yang bilang, nanti kok ada gini-gini, nggak vaksin nggak pulang lah kau, ini. Ih, terus kepala. Tambah lagi yang ini satu. Jadi kalau meninggal, ini awas terjadi sesuatu ya, gini-gini, awas tahu katanya. Nah, jadi aku bilang gini Pak, kalau Tuhan ingin kita ke situ, pasti terjadi. Kalau kita nggak ke situ, ya berarti Tuhan kita nggak kepingin ke situ, aku bilang. Oke. Itu aja Pak. Aku semua Pak, apa yang terjadi nggak ada yang pikirkan lagi, nggak takut aku. Padahal harus dipikirkan juga kan. Maksudnya yang mau kita nggak makan, mau ini kan aku tahu Tuhan itu baik, nggak mungkin kan nggak dikasih ini. Apalagi kan Pak, mengenai semua ini, kadang memang kupikirkan juga Pak. Maksudnya selama ini kan aku semua, kalau aku udah nggak kerja, yang di sini nggak tahu kita kata dia punya semua.
kadang kupikirkan juga, tapi kadang-kadang dalam hati wah biar aja lah. Kalau dia nggak mau, ya biarin aja kalian begini-begini gitu. Oke, nanti dijelaskan ya. Oke. Baik, itu yang terakhir ya dari 6 Ya. tadi. Tapi mau tanya apa? Aku mau kasih tahu sekarang, biarin aja langsung dibuang atau kasih tahu bulan 9. Takutnya kan aku berbohong terus dengan kawan-kawan, berbohong terus. Siap nggak mendengarkan jawabannya? Siap, Pak. Sebenarnya sudah tahu sih jawabannya, Oh, sudah tahu. tapi mau tahu juga. Nah, Sudah tahu kok. makanya aku Oke, nanti dikasih tahu ya. Baik, puji Tuhan saudara. Ya. Nah, saya mute dulu ya. Oke. Oke, baik. Saudara, dari pertanyaan saya saudara tadi adalah bagaimana kita mengenali Tuhan yang berinkarnasi di dalam kita. Selama ini kita sudah mengerti tentang cloning ya. Tetapi itu cloning yang kita dapatkan itu masih kayak pewahyuan. Jadi pewahyuan yang boleh dikatakan itu ya samar-samar, bisa lebih ke arah ilusi. Kita diajarkan terus akan ada ini, nanti begini, tapi tak pernah menjadi kenyataan. Saudara, mereka yang mendapatkan dan sudah menghidupi tentang inkarnasi Tuhan itu terjadi kira-kira tahun 90-an, saudara. 92. Bahkan sebelum itu lagi. Berarti berapa tahun, saudara? 20 tahun lebih. 30 tahun loh. Ya? Bayangkan 30 tahun loh. Jadi yang saudara dengarkan dan pengertian-pengertian yang sering saya utarakan juga gitu ya. Itu berarti sudah 30 tahun. Harusnya itu sudah pengertian-pengertiannya itu sudah lebih dari situ. Karena bayangin Tuhan bicara tiap hari. Karena dia menjelma. Menjelma itu tahu enggak? Artinya dia itu benar-benar jadi manusia, bukan roh. Jadi manusia kayak saudara ini loh. Senyata itu, makanya saya bilang sama saudara, kenapa saudara selalu punya begini? Aku ngomong nggak ya? Sudah waktunya nggak ya? Ini kehendak Tuhan nggak ya? Karena begini, saudara. Karena untuk melihat dia hidup itu, nggak ada yang kita pertahankan lagi. Karena mungkin saudara sudah punya pengalaman begini. Kalau saya cerita, nanti begini, ternyata bukan seperti itu. Artinya apa? Takut salah. Karena saudara sudah mengalami banyak hal. Masih takut salah dan benar. Baik dan jahat. Baik dan jahat. Tahukah saudara? Bagaimana kita makan? Saya sudah ajarin semalam ya. Makan bersama dengan dia.
Dia bersama dengan kita. Kita selalu pikir kita makan dari dia saja. Nggak bisa. Dia mesti makan kita. Bagaimana dia makan kita? Ya kita ngomong. Kan yang dimakan kan perkataan. Kalau kita tidak, kita kan sudah tahu nih, ini nih seperti ini gitu. Tapi kita nggak bicara. Saudara, kalau saudara meneliti saya, dari sepanjang, kan saya nyatakan saya ngomong terus. Saudara kan pasti melihat kesalahannya ada, ya kan? Tidak akuratnya ada, kayak bayang-bayangnya ada, kayak mengiman-imani ada. Tapi tahu nggak saudara, seiring dengan berjalannya waktu, karena saya bicara terus, saya boleh tahu yang mana inkarnasi Tuhan, yang mana diri saya. Jadi ketika saya bicara, disitulah Tuhan baru tahu pengertian kita. Jadi ketika dia memberikan pengertian, kita akan tahu yang mana itu pengertian dari si jahat. Karena kita lebih dekat kepada si jahat daripada kepada Tuhan. Karena kita punya lebih banyak pengalaman dengan iblis daripada dengan Tuhan. Saudara, Tuhan yang dalam roh yang kita bayangkan itu, kita imajinasikan itu. Saudara, itu tidak bisa mengalahkan, tidak bisa menghancurkan iblis yang di dalam kita. Tidak bisa melepaskan kita dari cengkeraman dia, nggak bisa. Karena sudah dia lakukan dulu. Jadi pekerjaan tahap ketiga ini penting sekali. Bukan berarti yang pertama, kedua tidak penting. Karena dengan pekerjaan yang pertama yaitu Taurat, kita mengetahui tentang dosa itu. Apa-apa saja pelanggaran itu. Jadi dengan adanya Taurat, itu seperti merunutkan semua pelanggaran-pelanggaran. Ketika pertama kali, saudara, hanya satu peraturan. Nah, orang berpikir ketika di zaman kasih karunia, tidak perlu lagi Taurat. Salah, nggak bisa kayak gitu. Itu penting sekali supaya kita tahu tentang kesempurnaannya Tuhan. Apa yang dituntutnya. Lalu dikasihlah kasih karunia, anugerah. Tiba-tiba dari yang tadinya kita nggak bisa mengampuni, kita tiba-tiba bisa mengampuni. Dari yang tadinya kita itu nggak bisa baca Alkitab, kita jadi bisa baca Alkitab. Itulah pekerjaan kasih karunia, pekerjaan roh. Dia kasih kita kemampuan. Lalu yang tertinggi adalah dengan kasih karunia kita bisa menggenapi hukum Taurat. Ya, bisa menggenapi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kita menemukan bahwa ternyata walaupun kita mendapatkan pekerjaan kasih karunia, jadi pekerjaan kasih karunia itu adalah pekerjaan roh yang kita terima. Kita mendapatkan kelahiran baru. Oke? Lalu kita melakukan semuanya. Oke, ternyata kita menemukan, Paulus menemukan dirinya justru manusia celaka. Bukan ketika di waktu Taurat dia menemukan dirinya manusia celaka, saudara. Bukan. Justru ketika dia menemukan roh. Justru ketika dia mendapatkan pekerjaan roh. Di dalam dia. Yang ada justru apa? Justru iblis itu tersingkap. Dan kalau saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan yang jatuh,
saudara akan menemukan justru lebih banyak orang karismatik. Jangan saudara bilang mereka ini tak cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Namun saudara, nafsu daging mereka itu memberangus mereka. Memberangus manusia tadi, yang rohani tadi. Jadi pada kenyataannya itu pakai topeng gitu loh. Selalu bilang, wah kudus, kamu mesti kudus. Bla bla bla, nampaknya dia yang ngomong itu kudus, sudah kudus. Paling tinggi adalah begini. Saudara mesti sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya saja sebagai hamba Tuhan masih jatuh dalam dosa, katanya. Masih nggak bisa, tapi saya terus. Paling banter sampai di situ. Tapi dia tetap mengajak karena dia merasa dia gembala, dia pemimpin. Jadi dia samakan dirinya dengan orang-orang yang dia pimpin. Saya saja pemimpin kalian, sulit rasanya. Itu jujur. Namun saudara, bukan itu kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kalau tidak berubah, kalau tidak terus terang di hadapan Tuhan, lalu gimana dong Tuhan? Disitulah kita mengalami pekerjaan tahapan ketiga ini, saudara. Yaitu dia itu bukan lagi seperti yang kita bayang-bayangkan roh dia. Dia benar-benar menjadi daging di dalam saudara. Nah, kalau dia menjadi daging berarti begini pengertiannya, saudara. Perkataan saudara bukan lagi saudara tunggu perkataan Tuhan, bukan, tidak bisa begitu lagi. Saudara harus melihat perkataan saudara itu sekarang adalah perkataan Tuhan. Nah, saudara mulai begini, gimana ya? Enggak ngeh gitu. Karena saudara akan bilang begini, siapakah aku ini? Enggak mungkin, nanti ini penyesatan. Karena saudara masih mau terus menolong. Saudara masih terus menganggap saudara bisa menolong diri saudara, sehingga tadi itu ketika ditanya nggak berani. Apa yang pertama saudara rasakan? Karena begini saudara, di dalam saudara nggak bisa buang iblis yang di dalam saudara, nggak bisa, percayalah, dia sudah terlalu menyatu. Dia sudah berinkarnasi di dalam saudara. Dia sudah berurat berakar, wataknya itu sudah berurat berakar. Saudara tahukah saudara, kenapa dikatakan keselamatan itulah yang diteliti oleh orang-orang yang dulu katanya. Termasuk mereka yang ngomong itu, Paulus yang ngomong itu, juga dia meneliti. Makanya dia menemukan hukum dosa di dalam dia. Makanya dia sampai stres. Yang baiklah yang kulakukan, tapi yang jahat. Aku pengen yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Lalu saudara, orang-orang di zaman yang dimana Tuhan sedang datang ini, itu masih terus berusaha menjadi seperti Paulus. Lalu kita yang belajar mendengar suara Tuhan, kita itu selalu menunggu suara Tuhan. Percayalah saudara. Kita sudah harus mengalami pekerjaan berikutnya. Di mana
Justru racun pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, itu sedang dikeluarkan racunnya, saudara. Lewat dia berinkarnasi di dalam kita. Saudara, kita ini karena racun, karena begini saudara. Saudara hanya mengenali racun yang jahat. Racun yang baik itu saudara, pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Yang baik ini sama beracunnya dengan yang jahat. Kalau nanti aku ambil keputusan ini, saya mau bilang sama saudara, sekalipun Tuhan berdiri di hadapan saudara, bilang, ambil keputusan ini, saudara pasti menimbang. Nanti begini, siapa tahu selalu begitu. Selalu saudara minta tanda supaya saudara itu akurat. Tapi saudara, itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi dulu terhadap Tuhan. Selalu minta tanda. Tanda apakah yang engkau berikan supaya kami percaya kepadamu? Bayangkan, belum banyak sekali dia ngomong. Seperti itu juga kita selalu meminta tanda. Karena begini, begitu saudara ucapkan, terjadi pertentangan di dalam saudara. Salah enggak ya? Benar enggak ya? Kalau benar kita bangga, kalau salah kita kayak tertuduh. Tahu enggak saudara? Tuhan itu mau makan. Tahu enggak saudara? Apa makanan Tuhan? Yang baik dari saudara. Oh, yang baik dari saudara itu dari Tuhan kok. Hidupnya saudara, hidup. Itu kan hidupnya dia. Dia nggak kekurangan hidup, saudara. Dia sumber hidup itu. Yang dia mau makan dari saudara apa? Kekhawatiran saudara. Jadi begitu dimakan dari saudara, kekhawatiran saudara. Itu saudara, wow, pekerjaannya bertambah dalam saudara. Ketakutan saudara. Perasaan rendah diri saudara. Pernahkah saudara mendengarkan perkataan ini? Pernahkah? Oh, yang kita dengarkan mungkin selama ini, oh, hikmat yang di dalam kita. Mana bisa kita menasihati Tuhan? Musa, Abraham pernah menjadi sahabatnya Tuhan. Musa juga. Namun, apakah dia mendapatkan keuntungan dari situ? Karena target Tuhan, perhatikan baik-baik. Target Tuhan, saudara, ingin dia punya masalah, saudara. Tahu masalah Tuhan apa? Cuman satu masalahnya. Adalah kita ini, saudara, sudah ditawan oleh si jahat. Dan untuk mengalahkan si jahat, saudara, dia itu harus menjadi manusia.
Kenapa, saudara? Karena dia sedang melakukan kontras. Tahu kontras ya? Untuk membuat satu perbedaan yang sangat signifikan. Iblis mau menyamakan diri, dia ingin naik ke tempat yang lebih tinggi, sementara Tuhan turun ke tempat yang paling bawah. Seperti itulah dia mengalahkan iblis, saudara. Bukan dengan dia di tempat tinggi, mengalahkan dia di tempat tinggi. Enggak sepadan dia. Enggak sepadan iblis dengan Tuhan. Menaklukkan iblis itu, saudara, adalah dengan dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Jadi, saudara, kalau kita itu ingin mendapatkan lebih banyak daripada Tuhan, baik urapan, kuasa, hikmat, mendengarkan suara Tuhan, saudara, nggak bakalan pernah, saudara, itu tercapai maksudnya Allah itu, saudara. Kenapa selama ini kita rasanya kita mendapatkan banyak hal, karunia, pengetahuan firman. Tujuannya bukan supaya kita lebih banyak mendapatkan Tuhan. Lalu kita bisa mengalahkan. Bukan. Itu pekerjaan kasih karunia. Dan menurut Tuhan, pekerjaan itu, tahapan pekerjaan itu sudah selesai. Walaupun ada orang-orang tertentu yang belum. Sampai di situ mungkin kan, belum mencapai. Diizinkan, saudara, sampai topnya. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, saudara, kita sudah sampai di 6.000 tahun itu. Makanya mau tidak mau, saudara, ini harus diberitakan. Makanya kan dibilangkan sebelum itu menjadi kenyataan kan, semalam kan, ayatnya kan, diberitakan dulu. Jadi ketika saudara mendengar sampai sejauh ini diberitakan, nanti saudara akan dilihat hasilnya saudara apa. Apakah saudara masih tetap di pekerjaan yang lama? Kalau saudara tetap di pekerjaan yang lama, saudara akan tersingkir. Tetapi saudara, dia lihat nih perkembangannya. Ketika saudara satu hari ini, hari berikutnya, berganti terus. Tidak peduli entah siapa saudara di sini. Karena saudara, apa yang dialami oleh Maria, ibunya Tuhan. Saudara, dia dikatakan, dia bernubuat begini, berbahagialah orang-orang akan mengatakan aku adalah perempuan yang berbahagia, yang melahirkan Tuhan. Dan itu terjadi memang, saudara. Sampai-sampai, saudara, di agama tertentu itu sampai mereka membayangkan selalu Maria ada di sorga. Jadi kayaknya Maria itu punya posisi yang sangat tinggi di sorga. Padahal itu kan hanya pekerjaan Tuhan. Makanya ada namanya penyembahan Ratu Sorga. Makanya ada dewi-dewi yang mirip dengan Maria itu. Karena itu, saudara, diciptakan, diimajinasikan. Maka itu menjadi kenyataan. Dan tahukah saudara, sekarang semua orang punya Tuhan masing-masing. Punya dewa masing-masing.
sekalipun mereka menyebutnya itu Yesus. Oh, aku menyembah Yesus kok. Makanya, mana gerejamu itu? Masa berbeda dengan gereja lain? Siapa sih pendetamu itu katanya? Tuhannya siapa sih? Yesus. Kalau misalnya suatu saat saya nggak menyebut nama Yesus, oh, orang akan bilang sesat itu. Padahal saudara, nama orang-orang di Brasil itu pakai nama Yesus. Nama manusia loh, pakai Yesus loh. Jadi di sana kalau orang manggil nama Yesus, oh Yesus, jangan-jangan ada datang orang yang namanya Yesus datang. Kamu panggil saya ya? Mesias. Messi. Itu kan Mesias. Immanuel. Banyak sekali nama orang Immanuel kan? Itu kan nama Yesus Immanuel. Apalagi? Isa. Nama teman saya ada namanya Isa. Di Nongsa ada namanya Jalan Isa. Lalu kita memanggil nama Tuhan, Tuhan Yesus. Tahukah saudara, sampai sejauh ini saudara, jadi ketika mendengarkan nama itu, orang mengkultuskannya. Saudara, sampai sejauh ini masih Tuhan tolerir, saudara. Kebodohan kita. Ketidakmengenalan kita akan Dia. Saudara, ketika dulu Tuhan Yesus itu manusia, sulit sekali orang itu percaya. Mereka hanya bisa menyembah Allah yang tidak kelihatan. Makanya ketika Allah itu menjadi manusia, itu penghujatan. Kita kan gak pernah hidup di zaman mereka kan. Gak pernah kita hidup di zaman mereka. Makanya bolak-balik Tuhan, Pak Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Aku yang dia bilang itu dirinya loh, yang secara manusia ini. Harapannya Tuhan. Harapannya Tuhan adalah Simon Petrus ini atau murid-muridnya ini bisa mengenal siapa dia. Karena dalam pikiran mereka, Mesias itu masih sama seperti nabi-nabi yang lain. Makanya selalu orang Yahudi itu sandingkan dia dengan Musa, dengan Abraham, dengan Yakub. Semua kan dia disandingkan dengan itu. Makanya ketika ada Maria, saudaranya Marta itu, memandang Tuhan kayak gini terus. Itu benar-benar saudara, dia menemukan satu orang dan itu sangat memuaskan hatinya. Jadi ketika dia menjadi manusia dulu, dia itu sendirian saudara. Kesepian sekali. Dia nggak punya teman, nggak ngerti dia sesungguhnya. Murid-muridnya itu mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat, saudara. Namun dia sadar, saudara, sekalipun orang-orang itu sudah melihat mujizat yang hebat-hebat, membangkitkan orang mati, sudah sampai parah gitu ya. Orang itu tetap nggak mengenal loh. Inilah yang sedang terjadi dengan saudara dan saya di sini.
Makanya ketika saya tanya, saudara menemukan saudara menemukan satu perbedaan enggak dengan kepercayaan yang sekarang dengan yang dulu? Saudara menemukan sesuatu enggak yang membuat saudara hidup setiap hari? Yang membuat saudara tidak memperhatikan dunia ini. Itulah yang dikatakan Paulus terhadap orang Galatia. Bukankah Tuhan itu dilukiskan begitu luar biasa di hadapanmu? Alangkah bodohnya kamu. Kamu pengen kembali ke Taurat. Aduh, aku stres menghadapi kamu, katanya. Bukankah kamu mendapatkan hidup itu karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Di mana semua yang dulu? Kesenanganmu itu di mana? Kenapa Paulus bisa bicara seperti itu, saudara? Karena memang Paulus itu sudah menemukan di dalam dirinya itu, saudara, bahwa tanpa Tuhan di dalam dia ini sudah binasa. Dia sudah menemukan dirinya ini manusia yang tak tertolong. Sehingga dia nggak bisa lepas dari Tuhan itu. Itulah yang membuat dia bersekutu setiap hari, saudara. Tetapi makin dia dekati Tuhan itu, saudara, makin dibongkar semua, saudara, segala watak-watak iblis di dalam dia. Saudara. Makanya sampai dia minta, yang ku kehendaki Allah, mati yang lebih parah daripada Tuhan. Jadi saudara, yang dia ketika dia terakhir minta itu, saudara, supaya apa? Supaya watak si iblis ini yang bercokol di dalam dia itu dimatikan. Tetapi saudara, itu berhubungan dengan dirinya. Jadi dia nggak melihat lagi kematian tubuhnya itu sebagai suatu malapetaka, tidak. Tapi dia menemukan bahwa ini memuaskan hati Allah. Makanya saudara, ucapan berbahagia Tuhan itu nggak bisa dikhotbahkan orang dengan secara gamblang. Karena dia masih manusia. Tetapi kalau orang itu sudah menemukan Tuhan yang berinkarnasi di dalam dia, maka dia akan mengerti khotbah itu. Dan bisa mengkhotbahkan dengan cara yang benar. Dan dia bisa melihat bahwa dia bukan dia lagi yang mengkhotbahkan itu. Tetapi Tuhan yang berinkarnasi di dalam dia mengkhotbahkan itu. Jadi saudara, target kedatangan Tuhan, lihat itu saudara, bukankah sangat jelas saudara? Aku akan masuk, katanya. Ini bukan menerima kedatangan Tuhan yang pertama, karena kita dulu sudah pernah melakukannya. Kita sudah dibaptis, kita kebanyakan sudah mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Kita sudah berbahasa roh. Sehingga ada orang gereja mengatakan bahwa tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh, tanda awal, katanya. Lalu semua orang berpikir kalau nggak berbahasa roh, rasanya hidupnya belum hebat gitu. Lalu mereka mencari bahasa roh, mencari penumpangan tangan, mencari hamba Tuhan yang bisa mentransferkan bahasa roh. Yang jadinya apa? Bahasa roh menjadi diajarkan. Dan sekalipun kita mendapatkan bahasa roh yang sesungguhnya, sudah jadi apa orang-orang yang berbahasa roh itu sekarang? Kurang apa Benihin? Mendapatkan keintiman. Semua rata-rata hamba Tuhan masih meniru keintimannya Benihin. Tetapi Benihin itu pun gemetar di hadapan gerbangnya sorga.
Jadi mau kepercayaan apa yang kita capai? Mau mengikuti Benny Hinn yang mempuasakan diri, yang mencari Tuhan, sungguh-sungguh yang berpuasa, yang ini sebelum dia muncul menjadi hamba Tuhan besar. Kita mau mengulangi dia. Lalu nanti sampai kita ke seperti yang dialami dia, lalu kita itu gemetar di hadapan pintu surga. Kan karena dia itu nggak jelas, padahal dia sudah intim. Itu yang dikejar orang, keintiman seperti Benny Hinn. Tetapi sudah jadi apa dia, saudara? Dia masih bilang, Tuhan segera datang, sangat segera datang, sun terus. Nah, di dalam Alkitab bukan hanya Tuhan datang segera loh ayatnya, saudara. Dia berdiri di muka pintu, katanya dia berdiri, saudara. Berarti selama ini, orang ini belum buka pintu, belum mendengarkan Tuhan yang datang kedua kali itu loh, saudara. Mempelai datang. Sudah dengarkan. Kan hanya ada dua. Yang punya minyak dan tidak punya minyak. Itu golongan. Jadi bukan hanya kedatangan Tuhan itu di awan-awan. Kita tak kenapa terus di awan-awan terus di situ. Di awan-awan itu saya saksikan itu roh. Sementara Tuhan yang kita sembah itu, saudara, dia sudah pernah menjadi manusia loh. Sudah pernah berinkarnasi. Dan jadi dia yang pernah berinkarnasi, sudah pernah jadi manusia itu. Dia mau sekarang kedatangan yang kedua, dia mau masuk nih. Kan dikatakan kan masuk. Itu kan yang dikatakan oleh Tuhan, kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Jeruk makan jeruk loh, saudara. Belum mengertikah? Sudah mengerti sih Pak, cuman masih dalam hati. Dia mau makan, saudara. Kalau saudara nggak ngomong, nggak akan tahu, saudara, pertumbuhan saudara, nggak akan lihat inkarnasi Tuhan di dalam saudara. Saudara kan nggak perlu harus seperti saya sejak dari lahir baru. Sudah merenungkan, bayangkan tiap hari saudara, saya pergi kemana-mana nggak pernah lupa buku rohani, saudara. Dan buku yang saya baca bukan bagaimana mendapatkan mujizat. Enggak, bukan itu yang saya baca, saudara. Bukan. Tapi bagaimana kehidupan real. Makanya saudara mendapatkan anugerah bisa menjelaskan. Dan tahukah saudara, saya diizinkan bertemu dengan orang-orang yang terakhir saya bilang hidupnya seperti Pak Andreas, saudara. Bagaimana dia sudah dinolkan sama Tuhan. Sehingga dalam sabatikal 11 bulan itu, saudara, membuat sejarah baru dari pengenalannya akan Tuhan. Tapi tahukah saudara, itu masih di roh. Ketika mau diselesaikan oleh Tuhan terus, dia terjebak. Terjebak di dunia orang mati. Terjebak ingin menolong manusia. Padahal dia sendiri pun ingin ditolong. Bagaimana Tuhan menolong dia? Tuhan harus berinkarnasi di dalam kita, saudara. Menjelma. Haleluya. Jadi saudara,
Setiap keputusan yang kita ambil, apapun itu, mau nanti itu salah, mau nanti itu benar. Kalau keputusan yang saudara ambil itu benar, saudara kan senang kan? Wow, terima kasih Tuhan, keputusan saya benar. Bangga kan? Tahu nggak? Itu memupuk daging saudara. Justru ketika saudara ambil keputusan saudara salah, itu saudara tidak masalah sama Tuhan. Karena itu sudah diselesaikan di atas kayu salib, saudara. Cuman dengan begitu kita melihat kita salah, lalu kita datang di hadapan Tuhan, kita menjadi hancur. Disitulah baru timbul di dalam kita tingkat lapar kita, haus kita, menanti-nantikan Tuhan. Menjadi lebih intens. Disinilah baru dia bisa mengajari kita. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Baru dia bisa datang berikan kelegaan kepada kita. Kita udah capek. Tadi kan bilang, sudah tahu sih jawabannya. Tapi nggak mau melakukan kan? Berarti kan nggak taat kan? Sudah tahu, saya yakin sudah tahu. Tetapi masih mau mendengarkan konfirmasi. Itulah namanya minta tanda. Itulah saudara, sekelas pendeta pun saudara. Saya sudah lihat sumringah gitu. Tapi tahu nggak? Begitu dia pulang ke rumah, pasti dia akan nilai. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Sama kualitas manusia semua seperti itu. Sebanyak apapun dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam arti roh. Selalu ada ketidakpastian. Selalu ada keraguan-raguan, saudara. Dan yang lucunya, saudara, untuk masalah vaksin, justru mereka sangat pasti divaksin. Bayangin tuh. Hebat kan? Hebat nggak itu? Hebat, saudara. Justru mereka lebih yakin COVID itu ada kok daripada Tuhan. Benar kan? Benar enggak? Makanya sampai masker pakai 3, saudara. Pakai double, saudara. Makanya mereka nggak boleh salaman. Makanya sampai menambahkan 1, memvaksinkan diri. Itu nyata sekali kan? Sampai lebih nyata iblis itu daripada Tuhan, saudara. Itulah yang sedang terjadi sekarang dengan COVID ini. Makanya lebih takut kepada pemerintah daripada kepada Tuhan. Lebih takut kepada suara orang, ejekan-ejekan orang, daripada Tuhan. Lebih nyata itu soalnya. Lebih takut kepada suara suami atau istri daripada kepada Tuhan. Berarti lebih nyata mana, saudara? Tuhan itu daripada orang lain. Kan lebih nyata dunia ini bagi saudara kan? Bukan Tuhan kan? Inilah yang sedang diproses Tuhan dalam kita. Di mana imanmu? Di mana percayamu? Saudara kan lebih takut jadinya kan kepada suara pemimpin di PT. Padahal
Sebelum saudara bekerja di PT itu, emang saudara nggak makan kah? Emang kalau saudara nggak kerja di PT itu, emang saudara nggak makan kah? Emang kalau saudara nggak bisa jual beli, emang saudara nggak makan kah? Kan saudara kan hanya takut saja kan? Emang kalau anak saudara nggak sekolah misalnya, emang dia jadi bodoh kah? Jadi bodoh kah? Apakah dulu sebelum sekolah ada, saudara, orang-orang itu bodoh? Tidak. Justru orang semakin sekolah, semakin bodoh kok. Sekarang dengan semua kecanggihan yang ada otak yang asli mereka itu tidak berfungsi. Karena ada bahu Google. Saudara menemukan apa? Permasalahan-permasalahan, tinggal cari aja bahu Google. Semua ada. Ada semua. Dari masalah hukum, masalah kesehatan, semua ada di sana. Dia sudah jadi dewa, saudara. Semua ada. Saudara rusak mesin cuci saudara, tinggal cari aja di sana. Ada semua. Apa saja, rusak komputermu, handphonemu, bisa semua lihat di situ. Asal saudara ikuti panduannya. Mau saudara coba cari virus apa, segala macam, ada semua di sana. Sehingga apa? Otak manusia nggak pada jalan. Bodohin semua. Itu yang sedang terjadi. Kita dicekokin terus semua dengan ini. Seolah-olah mereka lebih nyata daripada Tuhan. Sekarang saudara, Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang samar-samar, menjadi manusia di dalam saudara. Menjelma dalam saudara. Cuman untuk mendapatkan dia, dibenturkan dulu kita dengan salah dan benar, salah dan benar, salah dan benar, salah dan benar. Sampai tahu nggak saudara? Paulus itu sampai nggak berani menghakimi dirinya. Udah. Ceritanya saudara, sudah diselesaikan dia di atas kayu salib. Makanya saudara ada untuk jemaat Philadelphia. Aku akan melindungi engkau karena engkau tekun menantikan aku. Daniel juga sudah bilang berbahagia orang yang mencapai 1335 hari. Kita nggak main-main di situ saudara. Sepanjang 1335 hari ini saudara, kita memandangin Tuhan. Dia dengan sabar 1335 hari ini, saudara. Lalu dilihat nanti hasilnya apa. Kalau terus nanti seperti ini, saudara nggak pernah berani mengambil keputusan. Sampai kapanpun saudara nggak berani mengambil keputusan. Jadi ini batasan waktu. Nggak berani, saudara akan menyembah terus mendengarkan suara Tuhan. Itulah yang didengarkan oleh orang-orang yang saya bilang para hamba Tuhan itu. Kalau saudara temukan nanti Yesaya 42, saudara akan temukan hamba Tuhan yang bodoh. Nanti temukan situ. Nggak tahu saudara membaca nggak semalam? Sempat nggak baca Yesaya 42 sampai 44? Saudara temukan, padahal pesannya itu kepada hamba Tuhan. Di situ ada hamba Tuhan yang bodoh. Jadi saudara yang selama ini saudara dengar ketika, enggak lah, bukan Parlin lagi yang ngomong itu saudara. Karena kalau masih Parlin saudara, tahu nggak kemarin itu kan sudah dengar. Tuhan, sampai kenapa marah-marah terus? Tuhan, kalau nanti marah terus habis nanti semua orang ini. Tuhan bilang lagi, bukankah kamu ingin lari dari sini?
Kemanakah saya dapat pergi? Roh Tuhan ada di mana-mana. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu. Bawaku mendekat padamu. Saudara, orang-orang yang mau melarikan diri itu, mereka nanti mau memulai kehidupan di sana. Apa mereka tidak akan ini? Saya bisa bayangkan. Baru mereka di sana, terjadi lagi pertengkaran, pastilah. Ya pastilah. Orang di dalam mereka masih ada iblis kok. Tak bisa. Temperamen mereka yang dulu emang sudah diselesaikan. Belum selesai, mereka mau melarikan diri. Sampai kapanpun. Sampai mereka pergi ke dunia orang mati pun terjadi seperti yang di sini. Terjadi, saudara. Karena belum diselesaikan. Karena mereka tepat ada di dalam saudara dan saya. Ketika saudara menjadi tenang, terjadilah ketenangan di sana. Kita yang hidup ini, saudara, menjadi tolak ukurnya, saudara. Ketika diredahkan, diredam semua. Ketika dikeluarin semua tabiat-tabiat kita. Lalu kita melihat, Tuhan, aku manusia celaka, aku manusia terkutuk. Saudara, itulah yang saya alami awal itu, saudara. Salah, benar, salah, benar, salah, benar. Kalau kita fokus di situ, saudara, kita tidak melihat hidupnya Tuhan itu. Saudara, ketika teman yang kemarin gabung di kita ini kan, yang pendeta itu kan, hanya sekali sentil aja. Tahu enggak? Itu enggak terjadi langsung seperti itu. Orang itu datang kepada saya dulu lewat telepon. Ketika saya kasih keputusan. Kan dia tanya. Saya tanya mereka berdua. Kalian mau benar mendengarkan suara Tuhan? Oh, sudah benar tuh. Ini keputusannya. Langsung begitu saya bilang keputusannya. Langsung keputusan yang berbalik sebaliknya mereka ambil. Kasihan sekali. Karena merasa punya pelayanan. Padahal dia sudah ceritakan kondisinya begini. Tapi akhirnya mereka mulai lagi. Hamba Tuhan yang sudah mengalami penghancuran yang luar biasa. Nggak mengerti jalannya. Nggak mengerti. Orang hanya pintar mengkhotbahkan Wahyu pasal 3. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Mereka bisa menjelaskan itu dengan hebat. Mungkin pakai bahasa asli lagi. Tapi tahukah saudara? Mereka tidak pernah mengalami ayat itu. Dan tidak tahu ayat itu. Justru mereka lebih nyata. Ketika mereka ngambil keputusan. Bahkan mengatakan. Bahkan mereka ikut mensukseskan program pemerintah. Mereka pikir mereka itu berbakti kepada Tuhan. Ingat sekali lagi ya. Tetap dalam kondisi yang seperti yang saya katakan. Bukan masalah benar dan salah ketika ngambil itu. Ngambil keputusan itu.
Saudara sebetulnya sudah tahu seperti yang dikatakan oleh tadi Bu Arta ya. Sudah tahu yang mau saya lakukan. Tahu nggak? Begitu ngambil keputusan yang salah pun, dia masih sabar nunggu, saudara. Tapi dia perlu tahu lebih parah nanti. Sekalipun salah ngambil keputusan. Jadi kalau sudah tahu apa yang mau diputuskan, ya ambil saja keputusan itu. Iblis selalu membuat keraguan-raguan. Makanya saudara, ketika saya diperhadapkan dengan itu, ketika awal-awal saya katakan, wow, jangan divaksin. Tahu nggak? Saya benar-benar, Tuhan bilang, kalau seandainya aku suruh divaksin, gimana? Itu nggak bisa saya jawab, saudara. Dan itu nggak butuh jawaban. Jawaban yang tepat adalah, Engkau tahu Tuhan. Itu sampai berapa hari, saudara? Itu saya seperti, waduh, itulah namanya firman menghantam, saudara. Sampai rasanya itu nggak bisa tidur, saudara. Dia bukan kekurangan orang yang mati di penjara atau dianiaya. Dia nggak kekurangan orang itu. Dia sudah banyak orang-orang yang mati martir, saudara. Dia sudah punya banyak. Ketika diperhadapkan dengan kenyataan itu berhari-hari, saudara. Saya tidak berani mikirin itu. Karena saya tahu itu Tuhan, bukan iblis, saudara. Karena bagi saya Tuhan lebih nyata dari iblis. Gimana? Tapi berapa hari kemudian, di situ baru saya dengarkan. Kamu tidak akan divaksin. Saya nggak mencari-cari, menunggu itu enggak. Saya dapatkan suara jelas. Seperti itu yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara. Ketika waktu marah itu benar-benar, saudara, saya tidak mau marah, tapi Tuhan marah pada waktu itu. Sampai saya mohon gitu loh. Sampai setiap kali waktu bicara itu, saudara. Rasanya, saudara, saya takut, saudara. Apalagi begitu memperhatikan saudara kayak gini. Sekarang aja saudara sudah aman, saudara. Biasanya saudara itu langsung kayak ngomong semua. Apalagi kalau di ibadah raya. Jadi iblisnya itu kayak muncul semua. Makanya kemarin ketika mau khotbah di Piayu itu, saudara, saya berpikir begini, Tuhan, ini banyak ini sudah, banyak ini iblis-iblis yang mau ngomong ini. Lebih sulit nggak? Tertib, saudara. Bahkan hening sekali saya lihat dari responnya. Wow. Nggak muncul ternyata dia di situ, saudara. Setelah di rumah baru saya renungkan. Tapi dalam hati saya begini, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Kita tidak bisa mengalahkan iblis. Yang mengalahkan iblis adalah Tuhan yang berinkarnasi dalam kita. Dia benar-benar natural, saudara. Biasa. Bukan dengan urapan. Bukan dengan kuasa. Justru dengan natural. Nyata. Benar-benar pertimbangan dan pikiran kita itu dipisahkan. Sampai suatu saat Tuhan bilang, sudah, berhenti marahnya. Saya lega sekali. Lega sekali. Di situ rasanya, saudara, saya bisa menikmati sedikit hidup ini, saudara. Ini kenyataan. Ini nyata yang saya bilang sama saudara.
Jadi mendengar suara Tuhan itu nggak gini, nunggu-nunggu lalu dengar, nggak gitu. Akurat atau enggak? Itu manusia kita. Karena pada umumnya manusia tidak mau salah. Nggak mau dia. Dia pengen benar terus, pengen benar terus. Tapi tahukah saudara, 2 orang yang masuk ke bait suci. Orang yang merasa benarlah yang tidak diterima justru. Jadi saudara jangan khawatir saudara. Ketika saudara ngomong lalu ditunjukkan hasilnya. Orang ambil keputusan. Ternyata salah. Tidak masalah bagi Tuhan. Saudara. Tidak masalah. Tetap saja tenang. Tunggu dia. Tidak masalah. Makanya saya katakan saudara. Ada pendeta yang mengatakan, oh kalau divaksin masuk neraka. Tidak. Ada nanti sampai dia menerima tanda itu sekalipun udah rusak. Tubuhnya itu saudara. Rusak. Yang rusak itu tubuh. Tapi begitu saudara mengetahui kebenaran seperti ini, saudara memilih itu namanya berontak. Ada orang-orang yang tak tahu. Dia nggak sanggup sebetulnya untuk memilih itu. Dia nggak sanggup sebetulnya untuk tidak divaksin hidupnya. Lalu dia coba untuk tidak divaksin. Urusannya dia. Tapi ketika bisa mempercayai Tuhan yang dia dapatkan, ya, kalau nggak sekarang, keputusan yang kita ambil sekarang, hari ini, pada hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan, sangat keraskan hatimu sudah. Jadi pertama dengar, lakukan. Jangan nunggu konfirmasi. Jadi kalau sudah tahu, ya sudah lakukan. Saya tidak bisa ngambil keputusan untuk saudara. Sudah lewat 7. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur hari ini untuk Engkau berbicara, mengajari kami. Kami percaya damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok.